Halo teman-teman, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anang Nugroho dengan NIM 2515030030 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Pada malam hari ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Urgensi Bela Negara bagi Generasi Milenial dan Generasi Z yang diampu oleh Ibu Kevi LF Taneo SH MH. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga eksistensi, kedaulatan, serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konsep bela negara tidak terbatas pada aspek militer, tetapi mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan, persatuan, dan kemajuan bangsa melalui bidang sosial, ekonomi, pendidikan, teknologi, dan budaya. Tantangan era digital, globalisasi, perkembangan teknologi informasi, hingga ancaman ideologi transnasional menuntut generasi milenial dan generasi Z untuk memahami urgensi bela negara sebagai bagian dari identitas nasional. Berikutnya kita masuk ke tantangan kebangsaan di era modern. Ada beberapa tantangan kebangsaan di era modern. Yang pertama adalah paparan paham radikalisme, ekstremisme, dan hoaks melalui media digital. Yang pertama adalah paham radikalisme. Paham radikalisme adalah paham yang mendorong perubahan sosial atau politik secara drastis dan cepat dengan cara yang bertentangan dengan sistem yang berlaku, termasuk penggunaan kekerasan, ancaman, atau pemaksaan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua adalah ekstremisme, adalah paham atau tindakan yang didasari keyakinan yang sangat berlebihan, kaku, serta tidak mau menerima pandangan atau nilai dari luar kelompoknya. Yang terakhir adalah hoaks. Hoaks adalah informasi palsu, menyesatkan, atau tidak berdasarkan fakta yang dibuat dan disebarkan dengan tujuan tertentu, seperti mempengaruhi opini publik, memprovokasi emosi, menipu, merugikan pihak lain, atau memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok. Kemudian yang kedua kita masuk ke menurunnya rasa nasionalisme akibat budaya budaya global yang dominan. Menurunnya rasa nasionalisme akibat budaya global yang dominan, misalnya itu lebih suka produk luar, memakai produk luar, sedangkan produk Indonesia itu lebih jarang dipakai, dan juga lebih suka mengikuti gaya hidup di luar daripada budaya sendiri. Akibatnya budaya yang ada di dalam negara sendiri itu menjadi pudar lama-kelamaan. Kemudian kita masuk ke degradasi moral dan krisis karakter. Selanjutnya adalah degradasi moral dan karakter. Berkurangnya moral dan karakter juga merupakan salah satu tantangan yang sudah banyak di Indonesia. Contohnya adalah tidak ada sopan santun, terjadinya kasus bullying, dan banyaknya orang-orang yang menormalisasikan pornografi ataupun konten kekerasan. Baik, selanjutnya adalah ketergantungan teknologi hingga menurunnya interaksi sosial. Teknologi juga merupakan tantangan yang besar bagi kaum milenial dan generasi Z. Meskipun teknologi membawa keuntungan dan potensi yang besar, namun teknologi juga bisa menjadi pedang bermata dua bagi Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah disrupsi ekonomi digital dan kompetisi global dalam dunia kerja. Disrupsi ekonomi dan kompetisi global dan dunia kerja. Disrupsi ekonomi yang hadir memang membantu manusia dalam banyak hal, namun akibatnya manusia menjadi tidak memiliki lapangan pekerjaan yang memadai. Selanjutnya kita masuk ke bela negara dalam perspektif Gen Z. Bela negara dalam perspektif Gen Z itu yang pertama adalah menghindari dan melawan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Sebagai Gen Z dan generasi milenial, kita seharusnya itu menghindari dan melawan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Karena seperti yang sudah dikatakan tadi, hoaks adalah informasi palsu, menyesatkan, atau tidak berdasar fakta yang dibuat dan disebarkan dengan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua adalah berprestasi serta memberikan inovasi bagi kemajuan bangsa. Sebagai generasi milenial dan generasi Z, kita sudah seharusnya untuk berprestasi agar kita bisa membekali bangsa dengan motivasi dan inovasi yang baik. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya digital yang positif dan edukatif. Sebagai generasi milenial dan Gen Z, kita tentunya sudah umum dengan teknologi dan budaya digital yang sudah sangat populer di masa sekarang. Sebagai generasi milenial dan generasi Z, kita sudah seharusnya juga untuk mengembangkan penggunaan budaya digital yang positif dan edukatif kepada generasi-generasi yang lain. Selanjutnya adalah menjaga toleransi dan persatuan dalam keberagaman. Menjaga toleransi juga sangat penting bagi kita generasi milenial dan generasi Z untuk tetap menghormati orang yang lebih tua serta menghormati perbedaan yang lain. Kemudian mengutamakan produk dalam negeri dan kewirausahaan nasional. Sebagai generasi milenial dan generasi Z, kita sudah sepantasnya untuk mengutamakan produk dalam negeri dan kewirausahaan nasional agar produk dalam negeri kita tidak kalah dengan produk asing yang masuk ke dalam negeri. Yang terakhir adalah mengikuti program pelatihan bela negara dan penguatan wawasan kebangsaan. Mengikuti program pelatihan bela negara akan membuat kita menjadi lebih mencintai negara, lebih mengenal negara, dan menjadi membuat negara itu menjadi maju. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Sudah sepantasnya bagi kaum generasi Z dan generasi milenial, mungkin bukan hanya kaum generasi Z dan generasi milenial saja, mungkin seluruh kaum di Indonesia ini mungkin sudah pasti harus cinta pada tanah air. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai warga Indonesia, kita sudah sepantasnya untuk sadar dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Kita sebagai orang Indonesia atau masyarakat Indonesia, terutama generasi Z dan generasi milenial, sudah seharusnya kita meyakini bahwa Pancasila adalah dasar dan ideologi negara. Kita juga harus melestarikan Pancasila sebagai ideologi negara kepada generasi-generasi yang akan datang. Selanjutnya adalah rela berkorban demi bangsa dan bernegara. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, yaitu kemampuan fisik, mental, dan kompetensi sosial. Kemudian yang E adalah strategi penguatan bela negara bagi generasi milenial dan generasi Z. Berikut adalah beberapa strategi bela negara, penguatan bela negara bagi generasi milenial dan generasi Z. Yang pertama adalah pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan karakter bagi generasi milenial dan generasi Z sangat penting di sekolah dan perguruan tinggi karena akan membentuk suatu individu yang berkualitas dan dipakai di masa depan. Kemudian yang kedua adalah penguatan literasi digital untuk menangkal radikalisme dan informasi palsu. Yang ketiga adalah afirmasi kegiatan kepemudaan, organisasi, UKM kampus, pramuka, dan paskibra. Mengikuti kegiatan-kegiatan seperti organisasi OSIS, UKM kampus, pramuka, paskibra akan membentuk karakter yang disiplin dan mengikuti aturan. Kemudian selanjutnya adalah pengembangan ekosistem ekonomi kreatif sebagai wujud kontribusi bagi negara. Kemudian ada penguatan keteladanan dari tokoh masyarakat dan ekosistem keluarga. Dan yang terakhir itu optimalisasi platform digital sebagai sarana kampanye dan cinta tanah air.
Baik, selanjutnya kita masuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada hari ini itu adalah bela negara merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan NKRI di tengah tantangan global. Generasi milenial dan generasi Z memiliki peran strategis dalam bela negara karena mereka adalah penerus sekaligus penggerak perubahan bangsa. Pemahaman nilai-nilai bela negara perlu diintegrasikan ke dalam aktivitas nyata untuk membangun karakter unggul, penggunaan teknologi yang produktif, serta kontribusi bagi pembangunan sosial. Semakin kuat generasi muda dalam bela negara, semakin kokoh pula pondasi keutuhan bangsa. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dan bermanfaat bagi semua orang, terutama generasi milenial dan generasi Z. Terima kasih.